Mari kita belajar bersama dengan Maestro Digital Education tentang surat dinas. Disimak ya video pembelajaran kali ini. Surat dinas adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau organisasi yang ditujukan untuk perorangan, instansi atau organisasi lainnya. Berikut ini fungsi dari surat dinas. Yang pertama, sebagai pedoman pekerjaan seperti surat instruksi, surat pemberian izin atau surat pengambilan keputusan. Yang kedua, sebagai alat pengingat, karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. Yang ketiga, sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Yang keempat, sebagai alat bukti, terutama surat perjanjian dan lain-lain. Perbedaan surat dinas dan surat pribadi yaitu sebagai berikut. Dari segi tujuannya, surat dinas untuk keperluan kedinasan yang bersifat resmi, sedangkan surat pribadi untuk keperluan pribadi antara satu orang dengan orang lain. Dari segi strukturnya, surat dinas memiliki kepala surat dan nomor surat, sedangkan surat pribadi tidak memiliki kepala surat dan nomor surat. Struktur lainnya tidak jauh berbeda antara surat dinas dan surat pribadi. Dari segi bahasanya, surat dinas berbahasa baku, sedangkan surat pribadi berbahasa tidak formal tetapi sopan, dan ragam bahasa yang digunakan bergantung pada penerima surat. Dari segi kata sapaannya, surat dinas bersifat formal, sedangkan surat pribadi seperti orang yang sedang melakukan percakapan. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh surat dinas berikut ini. Kepala surat atau kop surat merupakan bagian awal dan teratas dari sebuah surat perdinasan. Fungsinya untuk menjelaskan dari mana instansi yang mengeluarkan surat tersebut. Biasanya, kop surat terdiri dari logo instansi, nama instansi, alamat instansi, nomor telepon, dan email instansi. Tanggal surat dapat ditulis tanpa alamat atau nama dari sebuah kota, dengan alasan karena beberapa hal tersebut sudah ada dalam kop atau kepala surat. Hal ini berbeda dengan surat pribadi, di mana pada surat pribadi sebelum penulisan tanggal pengiriman didahului dengan penulisan alamat atau kota pengirim surat. Nomor surat memiliki fungsi untuk memudahkan dalam pengaturan dan pengelompokan surat berdasarkan isinya, serta menjadikan sebuah surat terkesan lebih akurat dalam hal surat menyurat. Lampiran berisi tentang berkas atau informasi tambahan yang perlu disampaikan. Biasanya, adanya lampiran ini menjadi alat kelengkapan dalam surat dinas yang tidak termuat dalam surat utama. Perihal surat untuk memudahkan penerima surat dalam mengetahui isi atau tujuan pokok dari surat. Alamat yang akan dituju sebaiknya dicantumkan alamat penerima. Informasi alamat penerima ini akan berguna untuk orang yang mengirimkan surat dan menjadikan surat dinas lebih resmi. Salam pembuka berfungsi untuk membuka suatu pembicaraan dan juga untuk penghormatan. Paragraf pembuka menjadi pengantar atau pendahuluan untuk mengutarakan maksud yang akan disampaikan. Isi surat sebaiknya menjelaskan secara detail, singkat, dan padat mengenai maksud dan tujuan pembuat surat.
Sampaikan pokok permasalahan dan hindari tulisan yang bertele-tele dalam surat dinas. Penutup surat berfungsi untuk menutup sebuah pembicaraan dalam surat. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa pembicaraan dalam surat sudah selesai. Nama dan tanda tangan pengirim surat fungsinya untuk menunjukkan bahwa surat tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan bersifat resmi. Tembusan fungsinya untuk memudahkan ketika suatu saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berkepentingan atau yang bersangkutan.